Channel YouTube Cibran Ladhani menceritakan. Sebelum kita mulai cerita filmnya, terlebih dahulu Mimin channel YouTube Cibran Ladhani berterima kasih kepada semua penonton dan yang sudah mendukung channel Mimin. Oke, mari langsung kita mulai ceritanya. Dalam film ini, kita melihat banyak berita-berita sedang melaporkan jatuhnya pesawat, sehingga mengakibatkan banyak korban yang kehilangan kehidupannya. Pihak perusahaan pesawat terbang sedang mengadakan rapat tentang kejadian jatuhnya pesawat. Mereka sedang kebingungan apa yang harus mereka katakan kepada publik. Di saat seperti ini, pria Renfer tidak kelihatan di rapat tersebut. Sedangkan di tempat lain terlihat beberapa pria yang sedang melakukan sesuatu dan ternyata mereka sedang mendengar pembicaraan kotak hitam milik pesawat yang jatuh tersebut. Tiba-tiba keadaan tidak beres dan benar saja seseorang datang ke lokasi tersebut. Dia pun meminta baik-baik kotak hitam itu, tapi mereka tidak mau memberinya, sehingga terjadilah perlawanan. Mereka pun saling serang. Di saat terjadi pertarungan, tiba-tiba Tuan Renfer HP-nya berbunyi dan ternyata seorang wanita yang menghubunginya. Di saat seperti itu, masih saja melayani wanita itu. Sambil bertarung, dia pun terus menghajar satu persatu dari mereka. Sampai akhirnya kelompok itu pun kalah dan pria Renfer berhasil membawa kotak hitam ke rapat tersebut. Lalu Renfer segera memutar isi kotak hitam dan ternyata pesawat tersebut terbang sangat rendah dan menabrak gunung. Sehingga Renfer mengatakan pesawat jatuh karena kesalahan perusahaan. Dia pun menghentikan semua penerbangan. Tapi semua para investor tidak setuju dengan keputusan Renfer. Tuan Renfer langsung menyalakan TV dan terlihat banyak yang menangis karena kehilangan keluarga mereka. Tuan Renfer bertanya kepada semuanya, bagaimana jika keluarga kalian yang seperti itu? Mereka semua pun terdiam. Tuan Renfer juga akan ke Dubai untuk menemui investor dan akan memberi pernyataan pers di sana. Dia meminta yang ikut dengannya diminta untuk tutup mulut, jangan bicara apapun. Rapat pun selesai dan sekarang saatnya Renfer pergi berangkat ke Dubai. Renfer langsung menunjukkan pesawat pribadinya, Pony. Sang ayah yang sangat sayang padanya mengkhawatirkan Renfer pergi, tapi Renfer pria pemberani dan dia tidak akan berpikir yang menakutkan. Renfer pun langsung pergi, naik dan masuk ke pesawatnya. Dan terlihat dua wanita pramugari cantik-cantik yang akan melayani penerbangan Tuan Renfer, serta dua orang pilot yang menyetir pesawat agar tetap pada jalurnya biar tidak tertabrak dengan mobil. Hahaha, bercanda sedikit guys. Lalu pilot mempersilahkan Tuan Renfer segera duduk kerana pesawat akan segera lepas landas terbang ke awan. Tuan Renfer langsung duduk dan sedikit berdialog dengan sopir pesawat tersebut. Haha, sopir dah, bukan pilot, sopir. Sopir pesawat sedikit bercanda dengan Tuan Renfer. Pesawat siap akan segera berangkat menyisir awan-awan yang indah. Hahaha. Gadis kernet pesawat meminta gelas minuman kerana pesawat akan berangkat. Tuan Renfer meminum minumannya dan lalu melanjutkan tidurnya. Sopir pesawat memberi konfirmasi jika akan segera berangkat. Kernet gadis-gadis cantik duduk manis dan kencangkan sabuk pengaman. Pesawat pun sudah terlihat di ketinggian yang indah. Tuan Renfer terbangun dan melepaskan penutup matanya dan juga handsetnya. Dia pun melihat keanehan, kok kapal berantakan seperti ini ya? Lalu berusaha memanggil sopir pesawat, tapi tidak ada jawaban. Tuan Renfer juga berusaha mendapatkan jawaban dari sopir pesawat.
tapi tetap saja tidak ada jawabannya. Lalu dia bangun, tapi terpeleset dan dia melihat kernet pesawat gadis-gadisnya sudah mati. Tuan Renfer mulai ketakutan dan tidak habis pikir apa yang terjadi. Mengambil HP-nya dan mencoba untuk menghubungi seseorang, tapi mana bisa, kan di dalam pesawat. Dengan keadaan panik, Tuan Renfer membuka laptopnya dan mencari barang-barang yang bisa digunakan untuk menghubungi bantuan. Tapi tetap saja tidak bisa, semua sudah dirusak dan tidak dapat digunakan lagi. Tuan Renfer sedang mencoba tenang dan langsung berbicara dengan sopir pesawat. Tapi lagi-lagi tetap saja tidak ada jawabannya. Sehingga Tuan Renfer mulai panik lagi. Dia pun mencari HP-nya kembali dan melakukan sesuatu. Lalu Tuan Renfer berbicara sendiri di belakang pintu ruang sopir pesawat. Tapi tetap saja tidak ada jawabannya. Sehingga Tuan Renfer mulai panik lagi. Tuan Renfer mencoba tenang kembali, tapi tetap saja tidak bisa karena dia sedang di dalam pesawat yang terbang tinggi. Siapa yang tidak panik coba? Mencoba untuk dobrak pintu ruang sopir pesawat, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu mencoba untuk menggunakan telepon, tapi tetap saja tidak bisa. Pesawat mulai oleng kiri kanan, terbangnya mulai tidak stabil. Tuan Renfer berpikir itu ulah sopir pesawat. Tuan Renfer berbicara sendiri di tempat pemberitahuan penumpang, tapi tetap saja tidak ada hasil apa-apa. Dan tiba-tiba pesawat mulai tidak stabil. Tuan Renfer tetap saja masih berpikir itu ulah sopir pesawat. Pesawat pun terlihat masuk ke awan badai hitam sehingga pesawat terguncang sangat keras. Tuan Renfer tidak tinggal diam begitu saja. Dia masih saja berusaha untuk membuka pintu ruang sopir, tapi tetap tidak bisa. Walaupun tidak bisa, Tuan Renfer terus berusaha lagi untuk membuka pintunya. Dan kali ini tangannya terluka. Tuan Renfer berteriak lagi dan ternyata sopir pesawat tinggal satu lagi dan dia sudah mati. Wow, bagaimana ini? Pesawat terus melaju dan masuk ke awan badai yang mengerikan. Tuan Renfer mencoba tenang kembali dan duduk memakai sabuk pengaman. Pesawat tiba-tiba melaju dengan cepat sampai Tuan Renfer tidak bisa bergerak sedikit pun. Pesawat mulai membeku, barang-barang berjatuhan. Tuan Renfer berteriak dan akhirnya pesawat keluar dari awan badai hitam. Lalu Tuan Renfer terbangun dalam bak mandi. Kok bisa ya? Tadi dia duduk di kursi, kok udah mandi ya? Sekarang Tuan Renfer melihat pesawat yang berantakan habis-habisan. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dan ternyata itu adalah pamannya, salah satu pemilik saham di perusahaannya. Paman itu terlihat sedang berbicara tentang jatuhnya pesawat, tetapi itu hanya lelucon untuk mengejek Tuan Renfer. Ternyata semua itu dilakukan oleh pamannya yang memiliki saham di perusahaannya. Dia ingin Tuan Renfer mati dan akan menguasai perusahaan tersebut. Dan ternyata supir pesawat itu menukar minuman Tuan Renfer. Dia pun yang telah menghabiskan kernet-kernet garis-garis cantik pesawat tersebut. Lalu merusak semua barang-barang yang bisa digunakan untuk darurat, termasuk merusak parasut agar Tuan Renfer tidak akan bisa selamat. Lalu sopir pesawat itu pun langsung terjun dari pesawat dan meninggalkan pesawat terbang sendiri. Dan ternyata mereka ada bertiga yang mengkhianati Tuan Renfer. Sekarang terlihat ayah Tuan Renfer yang sedang khawatir pada Tuan Renfer yang belum ada kabar. Ayah Tuan Renfer memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari informasi tentang keberadaan pesawat anaknya.
Tuan Renfer sekarang terlihat sedang kesal sambil bermain pukulan bola. Dia pun terlihat berbicara sendiri dan kesal dengan keadaan yang sedang berada di antara hidup dan mati. Lalu mendengar suara aneh dan mencari sumber suara dan menemukannya. Sedangkan ayah sedang sibuk untuk mencari informasi dan keberadaan pesawat milik Tuan Renfer. Memeriksa sopir pesawat dan melihatnya di internet dan ternyata dia sedang berlibur. Tuan Renfer ternyata menemukan sebuah bom. Dia pun mencoba untuk memotong salah satu bomnya. Mencoba tenang, tapi dengan tidak sengaja dia pun memotong kabel yang salah. Saat akan ingin membuang bomnya, tapi bomnya tiba-tiba terjatuh di tangan Tuan Renfer. Ayah Tuan Renfer mendapat laporan jika pesawat Tuan Renfer ditemukan di daerah Somalia. Dia pun memerintahkan jangan ada yang tahu tentang ini. Tuan Renfer meraih bomnya dan akhirnya bomnya pun meledak. Sehingga pesawat mulai oleng kiri kanan. Tuan Renfer terlari akan segera terhempas keluar kapal. Dia mulai bertahan sekuat tenaganya agar tidak terdorong keluar pesawat. Barang-barang semua pada terbang dan pada titik terakhir Tuan Renfer akan segera jatuh, tiba-tiba bak mandi menghalang lubang pesawat. Sehingga Tuan Renfer tidak jadi jatuh padahal memang sudah tahu. Ini semua sudah direncanakan oleh sutradara. Tuan Renfer meraih oksigen, mencoba untuk mengisi pernafasannya. Tidak tinggal diam, Tuan Renfer mencoba untuk selamat. Dia membuka semua sabuk pengamannya dan mencoba untuk membuka pintu ruang sopir pesawat. Seperti biasanya, filem India pasti banyak gayanya. Dan sekarang aksinya dimulai, tapi bak mandi tidak kunjung terlepas. Akhirnya dia berusaha menendang dan akhirnya bak mandi terhempas keluar pintu ruang sopir. Dengan cepat Tuan Renfer mendorong ke dalam ruang sopir dan sekarang berhasil masuk ke ruang sopir pesawat. Tapi sialnya Tuan Renfer tidak mengerti soal pesawat sehingga pesawat jatuh dengan cepat sampai terlihat oleh seseorang dan merekam lalu tersebar luas. Petugas menara melihat berita lalu memberitahu pada ayah Tuan Renfer. Dan ternyata pesawat Tuan Renfer belum jatuh. Dia masih berusaha untuk menterbangkan pesawatnya. Suara terdengar lalu mereka pun tersambung. Pihak bandara mencoba untuk membantu Tuan Renfer agar bisa keluar dari pesawat, tapi dia menolaknya. Takut banyak korban yang akan terkena pesawatnya. Sehingga wanita bandara mulai untuk menuntun agar selamat mendarat. Tuan Renfer mencoba untuk stabilkan pesawatnya. Sedangkan paman dan rekannya terlihat sedang panik. Karena itu semua mereka yang merencanakan semuanya. Pihak bandara menunggu pesawat Tuan Renfer mendarat. Sekarang saatnya Tuan Renfer akan segera mendarat. Tapi sialnya roda pesawatnya copot dan sudah rusak. Dan sekarang pesawat Tuan Renfer mulai kehabisan bahan bakar. Tuan Renfer tidak akan bisa sampai ke area lautan. Rencana pun dibuat oleh Tuan Renfer. Paman dan rekannya di perusahaan diarahkan untuk keluar dan naik ke atas gedung karena ada hal darurat. Sehingga mereka bertiga langsung dikunci di atas gedung dan orang-orang di dalam gedung semuanya keluar. Sehingga pada akhirnya pesawat Tuan Renfer dijatuhkan tepat di atas atap gedung yang berada mereka bertiga. Dan akhirnya paman dan rekannya berakhir tertimpa pesawat Tuan Renfer. Lalu Tuan Renfer keluar dengan bangku otomatis. Akhirnya cerita filem ini berakhir dan habis di sini, guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe.